bisa amat tulegeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasa'il wallah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u mukhul ibadah, ad-du'a'u silahul mu'minin. Sadaqallahul azim wa ballaga rasul nabil aminul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah subuh di hari ke-16 bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, bulan suci Ramadan yang penuh ampunan, bulan suci Ramadan yang akan membebaskan kita dari siksa nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Siapa yang menunaikan Ramadan 10 pertama dengan baik, malamnya dia salat, siangnya dia puasa, maka curahan rahmat Allah senantiasa terpatri kepadanya. Siapa yang melaksanakan Ramadan 10 kedua dengan baik, malamnya dia salat, siangnya dia puasa, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melaksanakan Ramadan dengan baik di 10 terakhir, malamnya dia itikaf, malamnya dia salat, malamnya dia baca Al-Quran, siangnya dia puasa, maka dia terbebas dari siksa nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika ketiga-tiganya kita ingin mendapatkan, maka jangan menyia-nyiakan Ramadan dari awal hingga akhir untuk kita tidak menunaikan ibadah malamnya, puasa siangnya. Itulah makna dua hadis yang hampir sama. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Lalu kemudian yang satunya berbunyi man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Orang tuaku, saudaraku semua, jamaah subuh rahimakumullah. Tentu kita memberi apresiasi kepada anak-anak kita tadi. Dan saya kira ini perlu pembinaan secara kontinu untuk generasi-generasi kita. Menampilkan seperti ini, itu luar biasa. Izinkan saya memberikan pesan-pesan agama kepada diri saya dan kita semuanya. Sering ada orang mengatakan begini, doa saya tidak diterima. Betul atau tidak, Pak? Betul, biasa ada orang begitu. Doa saya tidak diterima, doanya si B diterima. Ya, perlu kita tahu, Pak, jamaah, sesungguhnya tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Doa itu perintah. Doa itu ibadah.
Jadi dalam keadaan apapun, situasi apapun, baik dikala senang, apalagi dikala kesulitan, harus berdoa. Apa sehat, apalagi kurang sehat, maka selalu harus berdoa. Terkadang kita menjumpai seseorang, kalau dia mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah, tidak mau lagi berdoa. Nanti dia berdoa ketika mendapatkan kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa adalah perintah. Sebagaimana salat adalah perintah, sebagaimana zakat adalah perintah, sebagaimana puasa adalah perintah, dan sebagaimana haji adalah perintah. Doa adalah perintah. Kalau perintah harus dilaksanakan. Karena perintah. Sebagian orang terkadang memahami doa itu hanya untuk kepentingan dunia. Sehingga terkadang mengatakan doaku tidak diterima. Saya punya doa tidak diterima. Kenapa? Ya begini-begini kehidupanku. Usahaku tidak jalan-jalan, tidak lancar. Itu toko di sebelahku laris manis. Ya. Saya tidak. Berarti doaku tidak diterima. Nah, sekali lagi, tidak ada doa yang sia-sia. Kalau tidak diberikan di dunia, itu akan menjadi tabungan di hari kemudian. Dan kenikmatan di dunia belum seberapa dibandingkan dengan kenikmatan nanti di hari kemudian. Namun jamaah subuh rahimakumullah, kualitas doa itu memang ada tingkatannya, atau ada cara-cara yang dilakukan oleh seseorang sehingga doa itu berbeda-beda. Ada orang berdoa langsung diterima. Ya, mudah-mudahan kita masuk juga di sini. Langsung mustajab, makbul. Siapa gerangan yang doanya mustajab? Para nabi. Para nabi. Ini mustajab doanya. Makbul. Para rasul. Mustajab doanya. Makbul doanya. Apapun yang diminta kepada Allah akan diterima oleh Allah. Karena nabi minta sesuai dengan kebutuhan. Beda kita, sesuai dengan keinginan. Ya, jadi kita berdoa terkadang tidak butuh tapi ingin. Orang Prancis bilang angkana si dielo si dua. Keinginan yang didahulukan, bukan kebutuhan. Kalau para nabi, para rasul berdoa karena kebutuhan. Ketika dia merasa dirinya terjepit, ya, mau ke depan terhalang, mau ke kanan terhalang, mau ke kiri terhalang, mau ke belakang terhalang, maka dia berdoa kepada Allah. Dan situasi seperti itulah Allah akan menerima dan mengabulkan doa karena dia butuh. Siapa lagi orang yang bisa mustajab atau makbul doanya? Al ulama'u warasatul anbiya. Itulah yang dekat kepada Nabi, ulama. Cuma memang pertanyaannya ulama yang mana? Ya, kalau seperti saya ini belum bisa dikatakan ulama. Belum. Kalau saya dikatakan sekretaris majelis ulama, ya mengurusi ulama, tapi bukan ulama. Karena barometer ulama minimal 3. Yang pertama, ilmunya mumpuni, ilmunya luas, mampu menjawab segala problematika keumatan. Itulah ulama. Yang kedua, dia mengajarkan ilmunya tanpa pamrih. Ya, dia punya majelis pengajian secara rutin. Ya, terutama mungkin di rumahnya atau di masjid atau di langgar atau di mana.
tanpa pamrih. Yang ketiga, ini yang biasa agak kesulitan sedikit, mengamalkan ilmunya. Kita masih menjumpai ada orang hebat ilmunya, profesor, mungkin doktor, dan seterusnya berbagai gelar-gelar yang melekat. Tapi tidak terlalu ingin berbagi. Tidak mengadakan pengajian-pengajian, tidak mau mengisi ceramah-ceramah. Yang sering juga kita jumpai, banyak orang pintar, ya, menurut kita mungkin dia ulama, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini yang terkadang kita sering menjumpai. Ulama yang sesungguhnya ilmunya mumpuni, dia mengabdi, berdakwah, mengajar, membimbing umat tanpa pamrih, dan yang paling penting bagaimana mengamalkan ilmunya. Orang-orang seperti ini doanya mustajab. Makanya hampir kita semua umat ini kalau punya hajatan, apakah yang namanya pindah rumah, apakah yang namanya buka usaha, apakah yang namanya acara keluarga akikah dan seterusnya, siapa yang kita panggil memimpin doa? Apakah preman? Tentu bukan. Tentu adalah yang kita anggap ulama. Adalah orang-orang yang kita anggap saleh. Makanya termasuk orang-orang yang bisa mustajab doanya adalah orang-orang yang saleh. Kira-kira ada mikir di sini. Ya, kalau tadi yang pertama adalah para nabi, rasul, tentu kita tidak masuk. Al ulama warasatul anbiya, tentu kita belum masuk. Tetapi orang saleh siapapun bisa. Siapapun bisa. Siapa itu orang saleh? Taat melaksanakan perintah Allah dan taat menjauhi larangan Allah. Itulah orang saleh. Oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah, ya, itu yang dianggap klasifikasi paling tinggi. Bahwa ada orang kalau berdoa mustajab doanya. Mudah-mudahan kita berada di situ. Sehingga kita berdoa, doa-doa kita selalu dijawab oleh Allah. Sekali lagi, jangan selalu menghubungkan doa itu dengan kepentingan dunia. Karena doa adalah perintah, doa adalah ibadah. Berbicara tentang perintah dan ibadah, maka nilainya bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat yang kita akan meraih dan mendapatkannya. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian ada orang kalau berdoa tidak langsung diterima. Tidak langsung. Tapi memerlukan waktu, proses, beberapa saat. Boleh jadi sepekan, boleh jadi 1 bulan, boleh jadi 1 tahun. Pertanyaannya kenapa? Boleh jadi pertama, tata cara berdoanya belum benar. Tata cara berdoanya belum benar. Setiap ibadah punya rukun. Ya, kalau rukun tidak terpenuhi dalam ibadah, bisa ibadah itu tidak sah. Sebagaimana salat, kalau tidak salah ada 13 rukun. Tapi kalau salat, ada 1 rukun yang terlupakan. Kalau kita sujud sahwi, maka dia bisa menutupi. Namanya minta maaf kepada Tuhan. Lupa, ruku, langsung sujud. Misalnya. Berarti kan rukunya tertinggal 1. Tetapi masih bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Tapi ada kemarin teman saya menelpon saya. Ya, kita kan biasa dengar ada namanya sujud tilawah. Saya tidak tahu kalau di masjid kita ini melakukan atau tidak. Sering, ya. Adakah buka wajib? Tidak selalu, ya. Tapi yang penting intinya biasa, ya. Ini teman saya ini mungkin barusan mengikuti salat begitu. Dia bilang ini capok
Ya, orang Bugis kan bilang begitu capo. Kenapa? Wah, ada paham-paham lain di masjid situ. Maksudnya, kenapa sholat subuhnya 3 rakaat? Ya, jadi dianggapnya itu 3 rakaat. Saya bilang tunggu dulu. Ruku dan sujud? Bilang tidak ruku, langsung sujud. Saya bilang, oh yo malam Jumat ini. Berarti dia sujud tilawah. Ada 15 surah dalam Al-Quran. Kalau dibaca itu, apakah salat atau mengaji biasa, maka dianjurkan sujud tilawah namanya. Nah, tapi bukan wajib. Beda. Dianjurkan. Ya, artinya kalau dilakukan dan tahu berarti mendapatkan sesuatu kemuliaan. Ya, tapi tidak wajib. Ya, karena kalau wajib nanti imamnya tidak hafal itu itu kan masalah. Untuk bukan wajib. Ya. Saya bilang, oh kita itu cepo berarti malas kita pergi salat subuh di masjid. Karena ternyata kita tidak tahu yang namanya sujud tilawah. Tapi kalau mengaji biasa, ya kita mengaji biasa, menemukan dalam Al-Quran ayat-ayat sajadah, ada 2 pilihan. Tapi yang terbaik sujud. Tetapi bisa dengan membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita mendapatkan ayat-ayat sajadah. Misalnya Bapak baca Iqra. Di ujung Iqra itu sujud. Ya, makanya Ananda Imam, kalau tidak mau sujud dalam salat, jangan membaca ayat itu sampai kepada ayat sajadahnya. Berhenti sebelum ayat sajadah. Ya. Karena biasa juga ada imam itu membaca ayat sajadah, tapi tidak sujud. Mestinya sujud. Tetapi kalau biasa tarwih orang, seperti di tempat saya kalau di tempat saya itu tarwihnya 1 juz, Pak. Dan saya memang memprakarsai tarwih 1 juz. Karena di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tarwihnya 1 juz, bahkan lebih. Tapi kemungkinan di sini berat. Lari semua jamaah. Kenapa lari? Karena belum terbiasa. Kalau terbiasa tidak. Ya, setiap imamnya mau berdiri, ketika nanti dia membaca sujud tilawah, dia sampaikan kepada jamaah. Rakaat pertama kita sujud tilawah. Karena dia nanti akan membaca ayat sajadah di rakaat pertama. Atau di rakaat kedua kita sujud tilawah. Karena di rakaat kedua sebentar dia akan. Jadi jamaah tidak ribut. Karena kalau orang tidak biasa, pada saya sholat di satu masjid, mungkin tidak biasa melakukan, ketawa jamaah, Pak. Sholat apa ini? Kenapa salat subuh kita 3 rakaat? Ribut jamaahnya. Ya, kenapa? Karena imamnya tidak menyampaikan. Ya, kalau di masjid kita ini karena tidak selalu, jadi ketika mau sujud tilawah harus disampaikan bahwa subuh ini kita sujud tilawah. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada orang berdoa tidak langsung diterima karena beberapa pertimbangan. Bisa jadi ada dosa yang pernah dilaksanakan. Kalau ada dosa kita pernah laksanakan, sedikit akan tertunda doa kita. Bukan tidak diterima, Pak. Sekali lagi, tidak ada doa yang sia-sia, tapi tertunda. Kalau ada dosa pernah kita lakukan lalu berdoa, belum kita minta ampun kepada Allah baru berdoa, belum diampuni dosa kita yang pernah dilaksanakan lalu berdoa, itu doa akan tertunda. Mari kita melihat satu kisah. Mungkin pernah kita dengar, tapi tidak apa-apa kita ulang. Karena agama itu semakin diulang semakin bagus. Ya. Kisahnya seorang wali besar. Kalau kita mau mengatakan Ibrahim bin Adham ini adalah presidennya wali di negara Arab. Presidennya wali. Ibrahim bin Adham, tunggu dulu, saya bertanya dulu sebelum saya lanjut. Sampai jam berapa saya ceramah?
Oh lanjut saja. Ya, biasa kita salah syuruk di sini Kak, isyraq. Biasa. Kalau begitu kita sampai isyraq. Ya, kalau sudah ini kita masing-masing salah isyraq, baru meninggalkan masjid supaya kita mendapatkan kemuliaan seperti haji dan umrah. Dan jamaah-jamaah orang-orang tua kalau bisa jangan meninggalkan ini. Jamaah-jamaah tetap masjid kita ini jangan meninggalkan ini. Amalan ini. Kita salat subuh 2 rakaat, lalu tinggal baca Quran, itu yang paling mudah. Baca Quran sampai masuk waktu syuruk, baru salat 2 rakaat. Maka kita mendapatkan kemuliaan seperti haji dan umrah secara sempurna. Tapi jangan umumkan diri tak. Kalau pulang, Pak, saya sudah haji Pak. Jadi hanya mendapatkan kemuliaan atau pahala yang nilainya sama dengan haji dan jadi kalau kita tidak punya kemampuan man istata'a ilaihi sabila untuk berhaji, maka budayakan salat isyraq. Ya, sekarang tunggu dulu. Ada table. 6 menit lagi. Ini hampir lagi saya ingat Makassar. Ya, jadi tinggal 6 menit. Oke, kalau begitu saya persingkat. Ibrahim bin Adham adalah presiden atau ulama besarnya namanya wali. Inilah orang di negara Arab paling mustajab doanya. Dikenal di mana-mana. Suatu ketika dia menunaikan haji. Ya, setelah haji dia tidak puas kalau tidak berkunjung ke Masjidil Aqsa. Tapi sebelum berkunjung ke Masjidil Aqsa, ya dia membeli bekal. Ya tentu kalau di Mekah yang sangat kita kenal adalah kurma. Dia membeli bekal untuk perjalanannya menuju Masjidil Aqsa karena naik unta, bukan naik pesawat. Beli kurma. Pada saat dia beli kurma, dalam proses transaksi jual beli, ada satu biji kurma yang jatuh. Orang Bugis bilang nan-najaiwi. Ya, baru 5 menit, baru 1 menit kata anak muda. Ambil. Dia ambil itu yang jatuh. Ini halal atau haram? Halal atau haram? Ya, ini jatuh, langsung diambil tanpa minta izin sama pemiliknya, penjualnya, dan dimakan. Pikiran Ibrahim bin Adham, dia kiranya itu masuk dalam takaran kilo. Padahal kan belum ditimbang. Memang dia beli, tadinya naik di situ, di kilonya, tapi jatuh. Belum ditimbang. Berarti kalau belum ditimbang, belum masuk kategori transaksi. Itu 1 biji itu. Ya, belum masuk dalam timbangan. Berarti belum haknya Ibrahim bin Adham. Karena belum ditimbang, jatuh, diambil, dimakan. Kira-kira istilahnya itu dicoba. Tapi dia tidak menyampaikan kepada penjualnya bahwa saya coba. Langsung saja diambil. Tanpa sadar. Setelah dia melakukan perjalanan, tiba di Masjid Aqsa, dia salat. Langsung mendengarkan malaikat berdiskusi. Satunya mengatakan, itulah Ibrahim bin Adham. Ya, mirip namanya Kak Haji. Ya. Yang sangat mustajab doanya. Malaikat yang satu bilang, untuk saat ini tidak. Kenapa? Sebelum dia ke sini, dia makan 1 biji kurma, tidak halal. 1 biji kurma. Kira-kira kalau kita makan apa yang banyak di sini? Lansat? Atau rambutan? Atau biasa ibu-ibu beli ikan? Beli sayur mayur? Suka diambil patambanya? Sudah dikasih 1 patamba, ambil lagi. Suka coba-coba buah-buahan, 1 yang diizinkan pemiliknya, setengah liternya tidak diizinkan. Halal atau haram? Ini Ibrahim cuma 1. Menyebabkan doanya tertunda. Tidak lagi mustajab. Apa yang terjadi?
untuk menebus kesalahan Ibrahim bin Adham, karena malaikat mengatakan ada satu biji kurma yang dimakan tidak seizin pemiliknya berarti haram. Kembalilah melakukan perjalanan berhari-hari Ibrahim Adham ke Mekah untuk menemui sang penjual, untuk meminta kehalalan satu biji kurma. Satu biji kurma. Kalau kita bilang untuk apa? Untuk apa kita lagi pergi cari penjualnya satu biji kurma? Tapi Ibrahim bin Adham melakukan karena tidak mau dia lagi tidak mustajab doanya. Lalu dia pergi ke Mekah. Matilah alun ya. Meninggal itu penjualnya. Gimana solusinya? Berarti tidak bisa lagi minta kehalalannya, meninggal penjualnya. Yang ditemui adalah putranya. Walad, anak muda. Kenapa Syekh? Saya dulu beli kurma di sini. Ternyata yang saya makan satu biji itu sebelum saya bayar yang ditimbang ternyata tidak halal. Terus kenapa sih? Saya mau minta kehalalan dari Ananda sebagai ahli waris dari bapakmu. Ahli waris. Makanya juga itu pelajaran buat kita. Orang tua punya harta warisan tidak boleh serta-merta seenaknya menjual atau memberikan kepada siapapun, tidak juga seizin dengan anak-anaknya. Karena itu haknya anak. Harta warisan itu, harta kita itu haknya anak-anak. Sekalipun milik kita sebagai orang tua, tapi kalau kita mau memberikan, apakah mau mewakafkan atau mau menghibahkan, apalagi kalau sudah mau membagi, harus persetujuan orang anak-anak kita. Ya, ini ahli waris. Apa kata anak muda? Oke kalau saya halalkan. Tapi ada 10 saudaraku. Coba. Ada 10 saudaraku. Saya tidak tahu apakah dihalalkan atau tidak. Kira-kira bagaimana? Nah ini saudaranya ini terpencar. Kira-kira kalau di sini berapa kecamatan di sini? 8 atau berapa? 11? 13? Terpencar di 11 distrik. Akhirnya dia minta diantar, dibiayai, dibayar untuk keliling menemui saudaranya dengan satu biji kurma. Kalau kita kira-kira pernah makan yang seperti itu, masih bisakah kita pergi mencari penjualnya? Tidak mungkin, tidak ditahu. Tapi kan ada bulan Ramadan. Ada bulan suci Ramadan yang penuh ampunan. Oleh karena itu, mari kita merenungkan bahwa makanan, minuman yang pernah kita makan, hal yang haram-haram itu, momentum Ramadan kita mohon ampun kepada Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau kita tobat nasuha, terutama di bulan suci Ramadan ini. Apalagi 10 kedua ini adalah memang malam-malam pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan, kehilapan-kehilapan yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu. Yang paling terakhir, ada orang berdoa, lain diminta, lain diberikan. Ini pasti banyak orang yang pernah terjadi pada dirinya. Mau jadi polisi tapi jadi pengusaha. Mau jadi pengusaha ternyata dia jadi polisi. Mau jadi dokter tapi ternyata jadi ini. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan yang lebih tahu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Semoga kultum atau ceramah singkat ini ya memberikan renungan-renungan kepada kita bahwa sesungguhnya doa adalah perintah, doa adalah otaknya ibadah, doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Maka berdoa kapan saja, di mana saja, situasi apa saja. Tidak ada aktivitas kita di dunia ini tidak ada doanya. Cuma kita yang tidak melakukan. Mulai dari bangun hingga tidur, semua ada doanya.
Minimal kalau kita tidak tahu, mulailah pekerjaan dengan membaca basmalah dan akhirilah pekerjaan dengan membaca hamdalah. Itu doa yang minimal kita bisa lakukan ketika kita mulai atau melakukan suatu aktivitas di dunia ini. Sekali lagi, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya? Silakan jamaah salat isyraq namanya. Silakan kalau mau sendiri boleh, tapi sebaiknya sendiri. Ya, kecuali kalau tidak terbiasa, ya bisa kita berjamaah. Ya, bukan jamaahnya ini diwajibkan, tapi sebagai tarbiyah. Ya, terserah kita. Mau sendiri atau mau berjamaah silakan. Ya, kalau kita sendiri jamaah bisa dipimpin oleh Haji Mutar atau Ananda Pak Imam, atau kita sendiri boleh silakan. Cukup sekian dari saya.